Saudaraku, kasih Allah begitu besar, begitu agung, begitu mulia. Sekalipun kita umatnya sering berbuat dosa, menyangkal Dia, melupakan Dia, namun Allah tetap mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita, manusia berdosa. Mari kita bersyukur memujikan keagungan kasih-Nya melalui pujian Agungkanlah Tuhan. Besar dan
Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Paskah kelima ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Gereja Agustinus menegaskan, mereka yang mengasihi tidak ada yang terlalu sulit, apalagi jika hal itu dilakukan demi kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Penegasan Agustinus ini menjadi sarana bagi kita untuk melihat diri masing-masing yang kadang merasa sulit untuk mewujudkan kasih. Kasih itu sederhana. Ketika kasih menjadi rumit, di sana ada hati yang merumitkannya. Dendam, amarah, kekecewaan, pembiaran terhadap luka dan sikap batin yang tidak mau berpulih mendatangkan rasa sakit. Dalam doa, mari kita memohon belas kasih Allah. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sehingga kami boleh hadir di tempat ini bersama dengan jemaat Tuhan untuk memuji dan memuliakan-Mu. Pada saat ini kami juga hadir dalam hadirat-Mu yang kudus untuk memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ya Tuhan, ampuni kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Ampuni kami yang tak jarang mengabaikan perintah Tuhan. Ampuni kami yang tak jarang menghakimi sesama kami manusia. Ampuni kami ya Tuhan karena tak jarang kami masih membawa penyakit hati dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami ya Tuhan, kiranya oleh kuat kuasa-Mu kami mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lewat penyertaan Tuhan kami percaya untuk tetap menjalani hidup sebagai jemaat Tuhan yang setia, yang penuh kasih, dan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami sudah berdoa. Amin.
Kasih tidak ingkar. Allah yang menyatakan anugerah-Nya membaharui kehidupan kita sesuai dengan janji-Nya. Inilah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana ditulis dalam 2 Korintus 7 ayatnya yang pertama. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita hidup dalam kehidupan baru dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Kami mau hidup dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita angkat pujian Allah adalah kasih dan sumber kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang baik, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami memohon penyertaan Tuhan untuk hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan, terlebih memahami firman Tuhan. Kiranya kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga memohon untuk urapi hamba-hamba Tuhan yang akan membacakan dan juga menyampaikan
firman Tuhan pada saat ini. Kiranya apapun yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya apapun yang kami lakukan, dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjala dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?' Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama-sama kita akan menyanyikan Mazmur 148, kita akan menyanyikan secara bersahutan.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pembacaan Injil terambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih tidak ingkar. Bicara soal kasih nggak akan pernah berhenti ya. Dari dulu sampai sekarang kita selalu diperhadapkan dengan pembahasan kasih. Apalagi dalam hidup kita, sehari-hari itu kita diperhadapkan dengan praktik akan mengasihi dan dikasihi. Nah, kalau sudah mengalami pengalaman tersebut, berarti boleh dong ya kalau saya tanyakan definisi kasih. Terkhusus definisi kasih yang sudah kita hayati sampai saat ini. Untuk memudahkan, saya akan menyederhanakannya seperti ini. Kasih adalah ketika. Ya, kasih adalah ketika. Ibu bapak, saudara-saudari, silahkan dipikirkan dari sekarang. Sebelum saya turun dan menanyakan beberapa orang. Tentunya nggak ada jawaban yang salah ya. Silahkan dipikirkan dari penghayatan selama ini. Akan saya mulai dulu contohnya dari saya. Berdasarkan pengalaman
hidup saya. Kasih itu adalah ketika saya merasakan sebuah ketulusan dan juga kehangatan dalam suatu kejadian atau peristiwa di hidup saya. Entah dalam pertemuan ataupun kejadian, lalu saya merasakan kehangatan, ketulusan, bagi saya itu kasih. Misalnya ketika saya baru datang di satu tempat lalu diterima dengan hangat, disapa dengan penuh senyum, bagi saya itu adalah kasih. Nah, sesimpel itu. Udah ada gambaran ya? Kasih adalah ketika. Nah, sekarang mari kita coba ambil data langsung di lapangan. Gimana sih dan kapan sih jemaat merasakan kasih? Cek. Ya, kasih adalah ketika. Mungkin ada yang mau jawab dulu, ada yang mau angkat tangan? Mau mencoba jawab? Oke. Saya mau minta tolong. Halo, selamat pagi. Saya boleh tanya ya? Nah, gimana kira-kira menurut saudari, siapa namanya? Ya, saudari Lydia, kasih itu adalah ketika apa? Ya sama jawabannya sama pendeta. Sama jawabannya ya. Oke, siap. Berarti ketika merasakan kehangatan. Ya. Kalau menurut, oh ya terima kasih Ibu saudari Lydia. Nah, kalau menurut Bapak, selamat pagi Pak. Kalau menurut Bapak, kasih adalah ketika kita mendapatkan perhatian dan ya perbuatan yang menyenangkan dari orang lain. Terima kasih Pak. Kita mendapatkan perhatian dan perbuatan yang menyenangkan dari orang lain. Oke. Satu lagi kali ya. Satu lagi. Ya. Bapak, selamat pagi. Boleh menjawab ya? Kasih adalah ketika? Menurut saya kasih itu adalah keikhlasan dari hati serta ketulusan yang penuh yang kita berikan maupun yang kita terima dari orang lain dan bersumber dari kasih Allah itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya, kita sudah mendapatkan beberapa jawaban yang rata-rata juga memandang baik dari perspektif dikasihi maupun ketika mengasihi. Ya. Terima kasih Pak. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, terima kasih sebelumnya untuk partisipasinya ya. Maaf kalau agak mendadak dan bikin kaget. Ibu Bapak, saudara-saudari, dari jawaban-jawaban yang sudah kita dengar, menunjukkan kalau kita ini udah akrab dengan kasih. Bahkan kita udah bisa memfokuskan diri pada kasih yang kita rasakan, baik yang kita terima maupun yang kita berikan. Sedikit banyak kita sudah bisa mendefinisikan kasih tersebut. Tapi pada hari ini
kita kembali diajak untuk menghayati sebuah perintah dari Allah tentang mengasihi. Kasih yang seperti apa kira-kira yang dimaksud pada bacaan kita pada hari ini? Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 yang menjadi bacaan kita mungkin terkesan berfokus pada sebuah pesan atau perintah untuk mengasihi saja. Karena kebetulan judulnya juga adalah perintah baru. Padahal kalau kita teliti lagi, enggak hanya tentang pesan mengasihi saja sebenarnya yang diberikan pada bacaan hari ini. Pesan pertama yaitu pemberitahuan bahwa anak manusia akan dipermuliakan. Bisa kita lihat di ayat 31 sampai 32. Ada sebanyak 5 kali kata dipermuliakan atau mempermuliakan digunakan. Artinya ada sebuah penekanan pada kemuliaan ini. Makna pertama dari pernyataan tersebut adalah bahwa pemuliaan Yesus pada ayat 31 menerangkan bahwa anak manusia sudah dimuliakan. Ketika anak manusia dimuliakan, Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika anak manusia dimuliakan di dalam Dia, Allah memuliakan dia dalam dirinya. Kemuliaan Allah menjadi nyata dalam karya Yesus, terutama melalui kematian Yesus di salib. Ibu bapak, saudara-saudari, inilah salah satu peristiwa yang sangat menampakkan bagaimana Allah mengasihi dunia. Sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Saat kematian Yesus merupakan sebuah penyataan kemuliaan Allah, yang mana pada saat itu, walaupun salib itu dikenal hina, tapi justru Yesus pada saat itu tidak direndahkan, meskipun melalui salib. Melainkan ia dimuliakan. Dalam bahasa Yohanes, Yesus ditinggikan di atas salib. Makna kedua yang dapat dilihat yaitu pemuliaan Yesus pada ayat 32 menjadi penegasan kembali pernyataan Yesus pada ayat yang sebelumnya. Kalau pada ayat 31 pemuliaan itu dimaknai sebagai keadaan yang telah dimulai, ayat 32 lebih berorientasi pada masa yang akan datang. Yesus dimuliakan di masa mendatang dan akan terus berlangsung secara terus-menerus, akan tetap dimuliakan.
Itulah bagian pertama dari pesan yang disampaikan oleh Yesus. Berlanjut pada bagian kedua dari Injil Yohanes tadi, berisi ucapan Yesus terkait dengan perpisahannya dengan para murid, yaitu di ayat 33. Saat Yesus dimuliakan, kala itu jugalah saat perpisahannya. Dalam perpisahannya, Yesus menyebut para murid dengan sebutan anak-anakku. Sebutan ini menunjukkan sebuah kehangatan dan kedekatan Yesus dengan para muridnya. Selayaknya orang tua yang hendak mangkat atau meninggalkan dunia ini, Yesus berpesan kepada anak-anaknya tentang apa saja hal baik yang dapat dilakukan oleh anak-anaknya di dunia ini. Yesus menyampaikan bahwa sesaat saja Ia akan bersama dengan para murid-muridnya. Walaupun hanya sesaat, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, tetapi kita tentu menyadari bahwa waktu-waktu yang sebentar itu, waktu-waktu yang sesaat itu, memiliki dampak yang besar untuk kemudian hari. Berarti meskipun singkat waktunya, tetapi ada relasi yang dalam terjadi antara Yesus dan murid-muridnya. Dan semua itu hanya dapat terwujud oleh karena cinta kasih. Cinta yang terjalin ini bernilai kekal. Ini bisa kita lihat melalui perkataan Yesus. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Orang Yahudi gak bisa datang kepada Yesus karena mereka tidak mencintai, mereka tidak mengasihi Yesus. Berbeda tentunya dengan para murid yang percaya dan mengasihi Yesus. Mereka ketika masih berada di dunia ini tentu tidak dapat mengikuti Yesus. Baru nanti mereka akan bersama dengan Dia setelah meninggalkan dunia. Itulah yang kedua. Lanjut pada bagian ketiga, yaitu perintah baru tentang mengasihi.
Yesus akan segera meninggalkan mereka. Supaya komunitas tetap berjalan dan terjalin, mereka mendapatkan perintah baru nih dari Yesus, yaitu agar para murid saling mengasihi. Mengapa disebut baru? Bukannya di perjanjian lama sebenarnya udah disampaikan juga berulang kali sama Allah untuk mengasihi. Nyatanya ketika Yesus menyebut kasih sebagai perintah baru, perintah baru itu tidak dimaksudkan untuk menggantikan perintah kasih dari Allah. Perintah itu justru menjadi penegasan bahwa dasar dari perintah itu adalah Yesus sendiri. Sebagaimana Yesus mengasihi para murid, maka para murid harus juga saling mengasihi satu sama lain dan sesamanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dari relasi yang ada, kita menyadari bahwa kasih Yesus bagi para murid bukan semata-mata hanya contoh untuk ditiru, tetapi kasih itu sendiri pertama-tama adalah anugerah yang memberdayakan mereka juga untuk mewujudkan kasih. Untuk saling mengasihi satu sama lain. Ibu bapak, saudara-saudari, perintah baru untuk saling mengasihi itu dalam bacaan kita terwujud dalam diri Petrus. Yaitu dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 8. Perikop ini isinya adalah pertanggungjawaban Petrus terhadap baptisan yang dilakukannya kepada Kornelius. Kornelius adalah seorang berkebangsaan Itali, seorang perwira pasukan yang tinggal di Kaisarea. Petrus mempertanggungjawabkannya di hadapan para pemimpin jemaat di Yerusalem. Yang mana mereka itu berpandangan bahwa karya Kristus hanya ditujukan kepada komunitas Yahudi. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi dipandang sebagai mereka yang kafir dan haram. Dalam pertanggungjawabannya itu Petrus menjelaskan bahwa dalam Yesus pandangan atau paradigma tentang haram halal itu nggak relevan. Penglihatan yang diterima oleh Petrus di Yope adalah titik transformasi paradigma Petrus, yaitu di ayat 5 sampai 10. Di mana Allah menunjukkan bahwa apa yang dahulu dianggap haram sekarang menjadi halal. Walaupun memang yang difokuskan pada bacaan adalah makanan,
Tetapi sebenarnya yang dimaksud pada bagian haram yang dihalalkan itu menunjuk pada sosok Kornelius. Dan kelak kepada komunitas non-Yahudi secara luas. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, jika Allah dalam Yesus sudah menyatakan bahwa komunitas bukan Yahudi tidak lagi diharamkan, bahkan dalam anugerahnya dijadikan bagian dari komunitas Allah, maka nggak ada lagi tuh alasan bagi orang Kristen di Yerusalem untuk menolak dan mencegahnya. Seperti yang di ayat 17. Mengapa? Karena mencegah dan menolak mereka justru mengakibatkan mereka melawan Allah yang mereka percaya juga, bukan? Itulah sebabnya ia menyerukan agar komunitas Kristen Yahudi mentransformasi atau merubah pola pikir dan pandangan hidupnya. Mereka yang mengalami kasih Yesus dan mau hidup dalam kasih yang dianugerahkan harus juga mengasihi sesama. Melalui penjelasan Petrus, akhirnya komunitas Kristen di Yerusalem menjadi tenang. Lalu mereka memuliakan Allah. Mereka bahkan akhirnya berkesimpulan kalau kasih Allah itu sudah menghisap bangsa-bangsa lain pada pertobatan yang memimpin pada hidup. Kasih menjadikan Kornelius direngkuh ke dalam persekutuan. Ia yang pada awalnya adalah orang asing, bukan bagian dari komunitas, tetapi akhirnya menjadi keluarga komunitas orang percaya. Keunikan kasih yang merengkuh tersebut ada pada bagian bahwa ia tetap diterima dan dihargai identitasnya sebagai orang Itali tanpa harus diproselitkan untuk masuk ke komunitas orang percaya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, hal ini menunjukkan bahwa kasih yang dari Yesus menerima semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Tindakan Petrus yang mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius adalah contoh perwujudan kasih secara nyata. Bahwa dalam gerak kasih yang nyata itu pun ada sebuah resiko. Tetapi semangat untuk mengasihi nggak akan padam bagi orang-orang yang sudah mengalami cinta kasih dari Allah sendiri.
Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ketika pada saat ini kita sudah mengenal kasih, kita sudah menghayati kasih, kita kembali diingatkan akan kasih yang universal. Kasih yang hadir bagi semua orang dari latar belakang apapun, dari ras manapun, dari daerah manapun, bahkan dari kepercayaan yang lain. Sanggupkah kita menyatakan kasih tersebut dalam keseharian kita? Ibu bapak, saudara-saudari, simple act of kindness atau sebuah kebaikan sederhana itu juga merupakan sebuah kasih. Kita mungkin gak akan pernah tahu seberapa berdampaknya perilaku kita terhadap hidup orang lain. Ada yang karena merasakan kasih, akhirnya terinspirasi kembali untuk mengasihi. Ada orang-orang yang coping mekanismenya itu adalah simple act of kindness. Coping mekanisme itu sederhananya adalah strategi yang dilakukan dalam menghadapi situasi yang menyebabkan stres atau trauma psikologis. Cara mereka salah satunya adalah menghayati beberapa perilaku baik dari orang-orang sekitar mereka. Baik yang kenal ataupun enggak. Mereka menghayati perilaku baik tersebut sebagai sebuah dorongan untuk tetap semangat dan untuk tetap berjuang dalam hidup. Bayangkan betapa berharganya sebuah kasih atau kebaikan sederhana yang kita berikan bagi orang-orang seperti itu. Mungkin sesimpel menanyakan kabar dan mendengarkan orang lain. Sesederhana memberikan telinga menjadi pendengar yang baik. Mungkin juga sesederhana dengan tulus memberikan semangat kepada mereka yang sedang berusaha. Tanpa harus ada embel-embel mengkritik atau menyinyir. Ada resikonya kah? Tentu. Tentu kasih itu beresiko. Bahkan setulus apapun kita, gak menutup kemungkinan kita akan merasakan sakit. Bahkan ketika kita memberikan yang baik, melakukan yang terbaik yang kita bisa, gak menutup kemungkinan juga kita akan merasakan atau menerima pengkhianatan. Tetapi justru melalui resiko-resiko itu kita diajak untuk tidak ingkar. Seperti kasih yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai umat percaya, kasih yang tidak ingkar.
bahkan dalam keadaan yang menyakitkan sekalipun. Untuk itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari, selamat menghayati kasih, mengasihi sesama, seperti Tuhan yang sudah mengasihi kita. Amin. Saat hening bagi kita. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah dengan berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita nyatakan syukur pada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat firman-Nya dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagi saudara yang beribadah di rumah, silakan mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing, dan setelah terkumpul saudara dapat menitipkan kepada Penatua Mariani atau Penatua Raini Damayanti, atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri 1350010130871. Kita mengaturkan persembahan sambil menyanyikan lagu KJ 433, Aku Suka Membagi. Mari kita panjatkan doa syukur dan salat syafaat kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang dengan setia hadir dalam hidup kami. Terima kasih karena kami boleh selalu merasakan cinta kasih Tuhan yang nyata dalam keseharian kami. Ya Tuhan, pimpin kami anak-anak-Mu yang rentan ini untuk tidak bosan belajar mengasihi setiap harinya. Pimpin kami dalam keseharian kami agar kami boleh menjadi pelaku kasih bagi sesama kami. Agar kami boleh menyatakan kasih dan menjadi pelaku firman Tuhan yang dengan tulus menghayatinya dalam hidup kami. Kiranya kami boleh menghayati baik ketika kami dikasihi dan mengasihi, selalu ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk persembahan yang boleh terkumpul. Berkat-Mu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, ya Tuhan. Kami pun percaya bahwa persembahan yang terkumpul ini juga akan menjadi berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini dan juga bagi sesama kami. Kami mohon penyertaan-Mu bagi setiap orang yang akan mengelolanya di kemudian hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, yang mana masih banyak pergumulan yang dialami. Masih banyak kenaikan harga di sana-sini, itu harga kebutuhan pokok yang memberatkan masyarakat menengah dan masyarakat kecil. Masih marak juga persoalan sakit penyakit yang hadir di tengah Indonesia ini. Kiranya ya Tuhan, pemerintah boleh fokus untuk mencari solusi untuk pergumulan-pergumulan tersebut. Kiranya setiap proses yang berlangsung boleh membawa kami pada solusi yang akhirnya dapat meringankan beban hidup masyarakat juga. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan yang turut serta dalam proses penyembuhannya. Agar kelak boleh kembali bergabung bersama kami untuk memuji dan juga memuliakan Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita mengangkat pujian Perintah Baru. Agar di antara kamu
Saudaraku, kasih tidak ingkar janji. Sama seperti Allah tidak pernah ingkar pada janji kasih-Nya, marilah kita saling mengasihi sebagaimana yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk saling mengasihi satu dengan yang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Kasih menyatukan kita dalam kasih-Nya yang kekal, sehingga dalam persekutuannya kita berlimpah dengan berkat yang bersumber dari kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Warta Jemaat Minggu 15 Mei 2022, Baptis Dewasa dan Sidi. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, besok pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, dalam kebaktian sore, akan dilaksanakan Baptis Dewasa dan Sidi atas diri Baptis Dewasa Dila Selvia dengan alamat Desa Babagan RT 7 RW 2 Lasem. Yang kedua, Marcelin Violeta NG Siswo Sukamto dengan alamat Desa Karangturi RT 4 RW 2 Lasem. Dia Ananda Soraya dengan alamat Desa Jolotundo RT 3 RW 1 Lasem. Grecia Oktaviani dengan alamat Desa Babagan RT 7 RW 2 Lasem. Untuk Sidi atas nama Michael Christian Tegono dengan alamat Desa Karangturi RT 4 RW 2 Lasem. Vincentius Louis Sucipto dengan alamat Jalan Babagan RT 3 RW 1 Lasem. Calvin Andriano Huta Barat dengan alamat Desa Gedung Mulyo RT 5 RW 1 Lasem. Novarel Tri Alfius dengan alamat Selopuro Topar RT 2 RW 6 Lasem. Yosafat Adnan Wijaya dengan alamat Desa Soyombo RT 7 RW 4 Lasem. Dan yang terakhir adalah Timotius Hartono dengan alamat Babagan Gang 5 nomor 2 Lasem. Demikian waktu jemaat, ibadah telah selesai. Silakan pulang, Tuhan Yesus memberkati.